Halo, Bulis, jumpa kembali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik Pak dosen. Terima kasih sudah bisa menemui saya. Minta maaf ya. Luar biasa kan terbangnya ini, Bulis ini. Bukan luar biasa, biasa di luar. Maksudnya di luar sekolah ya, aktivitasnya ya. Iya. Gimana ini kesibukan terbangnya ini? Acara-acara dari Bulis terbang kemana saja, Bulis? Untuk materi webinar ya. Oh, iya. Oke, ini saya ceritakan sebelum pandemi atau setelah pandemi? Nah, Semuanya. di tengah pergumulan pandemi aja, Bu. Pembelajaran ini Oh, gimana? di tengah pembelajaran ya. Ya. Sebelumnya terima kasih Pak dosen, sahabat setia yang selalu mengajak saya sehingga saya bisa berkomunikasi dengan Bapak dosen kami di Unikama dan semuanya, terutama saya mengucapkan terima kasih dulu yang sangat tak terhingga, di mana ilmu-ilmunya itu bisa makin memperkokoh profesi saya, dan setelah saya dapat gelar MPD, alhamdulillah saya mendapat panggilan dari negara sebagai instruktur K13 yang membidani lahirnya K13, maksudnya mensosialisasikan K13 mulai 2014. Kemudian yang kedua, saya bisa, ini yang paling membanggakan saya bisa jadi narasumber IPS yang pilihan, mungkin satu Indonesia, dekat jutaan guru, hanya ber-30 dari seluruh Indonesia, dan kuat MPD itu benar-benar bermanfaat bagi saya. Mohon Bu, Kemana-mana diulangi. mengamalkan. Bulis, mohon diulangi yang Ya, dipilih dari hanya 30 dari se-Indonesia itu untuk apa, Bulis? baik. Bisa jelas, suara saya masih jelas ya? Iya. Yang 30. Masih jelas. Ya, begini Pak Koko. Tahun 2015 itu kan diadakan UKG, ujian kompetensi guru seluruh Indonesia ya. Setelah itu dipilih dari yang terbaik semua mata pelajaran. Nah, ini khususnya IPS. Nah, itu mereka direkrut, mendapat panggilan dari kementerian melalui GTK sebagai narasumber IPS untuk mendidik para guru-guru, memprofesionalkan guru yang pada waktu itu dibidani oleh Bapak Baswedan, Anies Baswedan ya, sehingga saya menjadi narasumber nasional IPS yang di situ saya mendidik para guru-guru yang menjadi instruktur, yang instruktur ini nanti mengajar di daerahnya ke guru-guru, yaitu pada program guru pembelajar, yang selanjutnya program PKB sampai terakhir 2018. Bersamaan dengan itu saya sebelumnya sudah jadi instruktur K13. Gitu Pak Koko. Ya, di tengah-tengah. Sampai ini Bu, di tengah-tengah. belum. Gimana, Bulis? Lanjut, Bulis. Ya. Itu sejarahnya dulu, dengan setelah dapat MPD sampai menjadi guru narasumber. Ini kenapa saya ceritakan Pak Koko, ini karena punya sejarah besar yang hanya 30, sekitar 30 tadi loh, dengan jutaan itu kan memang yang prestasi yang alhamdulillah luar biasa. Satu, saya bisa berkomunikasi dengan guru-guru Nusantara dari berbagai pulau, bertemu langsung, bertatap muka langsung, berkomunikasi untuk satu tekad memajukan anak-anak bangsa sebagai calon generasi emas Indonesia. Itu Pak Koko. Ya. Sampai narasumber. Jadi ya, tentu kapasitas narasumber itu dipilih dengan berbagai macam kompetensi. Selain mengajar di sekolah, di SMP, setahu saya Bulis ini hobinya juga menulis banyak artikel-artikel tentang pendidikan yang dikaryakan. Boleh diceritakan, Bu, terkait buku-buku atau karya, buku apa saja yang sudah ditulis dalam konteks ke IPS-an, Bu, Bulis? Monggo. Terima kasih Pak Koko. Sebelumnya sedikit saja Pak Koko terlupa. Kecuali saya sebagai narasumber, saya sebagai tim pengurus MGMP IPS Kabupaten Malang dengan anggota lebih dari 500 guru. Kami bersama juga mantan mahasiswa S2 yaitu Bu Tony, Pak Hari,
Pak Nyamin. Nah ini memfasilitasi guru-guru yaitu dalam MGMP. Dari MGMP inilah kami terus ke sana kemari ya dari kelompok-kelompok guru. Nah kemudian kecuali itu saya berprinsip begini Pak Koko. Sebagai seorang guru itu punya filosofi yang ditulis itu dilakukan, yang dilakukan juga ditulis. Karena saya ingin guru kalau orang macan mati meninggalkan, nah, kan gitu ya. Sudah mati meninggalkan gading. Kalau guru meninggal, ya harus meninggalkan buku. Nah ini yang memotivasi saya sehingga dengan buku ini, ya, dengan terus belajar dan belajar, saya ingin kelak ketika saya sudah sampai waktunya untuk meninggalkan dunia ini, saya punya kenang-kenangan yaitu membuat buku ini. Dan alhamdulillah, kecuali membuat buku pribadi, mandiri, antologi, dan juga saya menulis di berbagai artikel. Menulis artikel di berbagai majalah. Maksudnya satu di majalah Cerdas Pendidikan Kabupaten Malang, sejak tahun 2015 sampai sekarang mungkin sudah ada 35 judul. Lalu yang kedua menulis di ini majalah FKG IPS nasional Pak Koko. Guru IPS tapi nasional ini. Sekarang kan banyak guru PK itu kerjasama dengan PGRI. Saya sudah banyak menulis artikel di situ. Sudah tidak terhitung. Sudah hitungnya sudah lupa nanti judul. Kemudian yang selanjutnya supaya jadi satu saya juga ini tim penulis PKG itu Pak Koko dimotor oleh Pak Nang dari Bandung. Nah ini juga editor ahli. Kami menulis bersama guru-guru Nusantara, yaitu menulis antologi. Ditunjukkan Pak Koko? Boleh ditunjukkan Bu. Ditunjukkan Bu. Nah, ini antologi pertama muncul ini. Didekatkan Bu. Bangga menjadi guru IPS. Oke. Nah, Bangga. Ini antologi pertama bersama guru-guru IPS. Nah, ini Pak Koko. Se-Indonesia, se-Nusantara. Oh, Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Okay. Mungkin Kabupaten Malang waktu itu hanya masih saya saja Kabupaten Malang. Ini. Ya ini yang kemudian dilanjut yang kedua. Yang kedua ya ini. Apa itu Bu? Pembelajaran sukses membelajarkan IPS. Ya, kalau tadi kan bangga jadi guru, sekarang sukses membelajarkan IPS. Ini yang dengan IPS. Ya. Ditulis oleh kemudian siapa? Yang selanjutnya. Yang penulisnya sama. Se-Indonesia ya? Tim penulis. Se-Indonesia juga sama. Ini karena di kelompok FKG IPS itu Pak Koko, itu juga khusus ada yang tim penulis. Tim penulis. Nah ini jumlahnya pada waktu itu kurang lebih ada 30. Sekarang banyak, tapi yang eksis hanya sekitar 25-30. Ini Pak Koko yang kedua. Kemudian yang ketiga kita mengambil tema waktu itu adalah ini, lokal. Nah ini saya nulis ada tim Jawa, ada tim Kalimantan, ada tim Sumatera. Nah ini yang kita beri judul Segores Pena 1000 Kisah. Nah ini saya menampilkan di tulisan ini yang Jawa, yaitu menampilkan saya mengambil Coban Rondo. Nah, Pujon, Coban Rondo itu tidak hanya rekreasi, tapi punya, karena guru IPS, saya tinjau dari sejarah Coban Rondo. Ini. Lokal. Ya, Pak Koko ya. Lokal. Lokal. Nah, kemudian kecuali itu karena saya pernah dinas guru pembelajar di Palembang. Nah, ini saya pernah singgah di Pasar 16. Pasar 16 Palembang itu Pak Koko terkenal sejak zaman penjajahan dulu sampai sekarang, terkenal murah meriah. Nah, saya tulis di sini sejarahnya, di sini nulis. Kenapa saya tulis ini? Karena saya sudah pernah ke sana. Mana-mana kalau tidak ditulis. Ya, keliling Sungai Musi dan nah ini. Jakabaring dan sebagainya. Ini Pak Koko. Kemudian nah, selanjutnya antologi dengan ini, kecuali saya jago menulis, alhamdulillah. Minta maaf ya Pak Koko, kan jago. Masih betina mungkin ya. Ini juga mencoba nulis cerpen saya, cerpen. Ini cerpen. Nah, kalau baca ini nanti ada cerpen ini saya masukkan beta aksara. Di beta aksara ini judulnya Aksara Menyapa Mentari.
Ini kumpulan cerpen guru-guru se-Jawa Timur dan Jogja. Oke. Nah ini, ya ikut di sini. Ini ya. Ini yang Beta Aksara yang menerbitkan buku mandiri saya. Ini kecuali cerpen. Kemudian di tengah pandemi, saya juga menulis khusus ini, Dia Corona. Ini juga artikel, antologi, Dia Corona khususnya. Sehingga di masa pandemi belajar di rumah tidak boleh tidak produktif. Saya makin banyak menulis, alhamdulillah ini. Kemudian buku-buku tadi disatukan di sini. Nah, yang gede. Waduh. Oke, Segores Pena Serbu Pisah. Oh. Nah, ini sudah masuk adiknya ini yang selanjutnya sudah masuk Pak Koko, yaitu saya menuliskan khusus di sini mengangkat adat. Saya mengangkat yaitu ritual kemanten Kabupaten Malang. Nih, nanti buku-buku selanjutnya sudah proses ini. Sudah proses. Pokoknya terus habis nulis ini sudah rutin untuk PKGPS. Kalau ini buku tunggal saya, Pak Koko. Apa Bu judulnya? Mengelola diri untuk meraih sukses. Oh. Nah, ini buku tunggal saya. Kalau kelompokan berarti gak jago. Nah, alhamdulillah ini sudah keluar. Nah, ini yang buku tunggal yang pertama, lalu ditulis yang suka. Karena saya ini senang yang inspiratif. Nah, yang kedua ini, indahnya berkarya untuk menginspirasi. Itu Pak Koko. Kalau di artikel mungkin bisa dibuka di Facebook, di majalah Pendidikan Kabupaten Malang. Untuk yang di FKG ini yang menulis juga sering saya bagi ke grup. Nah itu Pak Koko, mudah-mudahan yang saya tulis ini Pak Koko, saya berharap menjadi inspirasi. Karena begini Pak Koko, kalau guru tidak menulis, itu sama dengan guru prasejarah. Nah, kan ada tulisan, nggak ada pernah tulis. Nah, ruginya sekarang banyak fasilitas, kalau tidak bisa mandiri ada antologi. Nah ini sehingga saya tidak mau jadi guru prasejarah. Ingin jadi guru sejarah, menulis sesuai dengan yang diamanatkan pada saya sebagai narasumber dan instruktur K13, yaitu salah satunya adalah menggalakkan literasi. Nah, literasi ini harus terwujud dengan salah satunya adalah membuat karya. Kalau seorang guru ya minimal buku. Itu Pak Koko. Ya. Dan ini juga yang saya lakukan juga inspirasi, saran, juga masukan dari Pak Koko juga. Nah, dan Pak Budi. Nah, Pak Budi juga. Aduh, Pak Koko, terima kasih juga ya sudah masuk dari alumni ini yang minta maaf belum bergerak secara maksimal karena mungkin juga keterbatasan tenaga. Tapi alhamdulillah kita sudah rutin mengadakan event-event itu. Ini begitu kan Pak Koko. Dalam rangka menginspirasi dan menebarkan inspirasi Bu Lis. Jadi nanti ini kan saya rekam Bu Lis dan mohon izin nanti akan saya upload di channel saya dan monggo nanti di-sharekan agar jika tidak bertemu tatap muka langsung bisa lihat di YouTube bagaimana Bu Lis berkarya, buku-bukunya apa saja. Itu Bu Lis. Jadi nanti saya mohon izin ini akan saya upload di YouTube di channel saya, nanti akan segera saya kirimkan di Bu Lis. Masih banyak yang akan kita perbincangkan Bu Lis, tapi mohon maaf sekali lagi karena waktu juga terbatasannya, nanti akan kita sambung pada topik selanjutnya terkait pembelajaran. Begitu, Bu Lis. Ada pesan untuk guru-guru Bu Lis terkait menulis? Oke. Terima kasih Pak Koko. Satu, terima kasih banyak waktu kesempatan seperti ini Pak Koko. Ini panjenengan dosen inspiratif saya, salah satunya juga salam hormat saya kepada semua para dosen di Unikama. Mudah-mudahan mendapat balasan terindah di dunia dan di alam sana nanti. Yang kedua, mari semua alumni Unikama. Ya, salah satu terima kasih kita adalah berkarya. Berkarya, dimanapun saya berada selalu mengatakan saya ini loh alumni Unikama. Berarti kita kan ikut menghebatkan Unikama. Kemudian yang ketiga, orang itu harus selalu terima kasih. Terima kasih itu tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan tindakan. Tindakan ini salah satunya sebagai guru adalah menulis dan menulis. Satu. Yang kedua, bangun komunikasi dimanapun, berbaik-baiklah dengan siapapun, tahan. Boleh pinter tapi tidak keminter. Begitu Pak Koko. Jadi sekali lagi minta maaf, saya bukan menggurui tapi saya ingin
ingin sekali bahwa saya menginspirasi sehingga ilmu saya ini bermanfaat barokah dunia akhirat. Begitu Pak Koko. Terima kasih sekali. Jumpa lagi. Mudah-mudahan tetap semangat. Ya. Sehat semuanya, sukses. Amin. Amin. Terima kasih juga. Salam untuk dosen-dosen tercinta kami di Unikama. Malam. Terima kasih Pak Koko. Selamat malam. Oke.